Assalamualaikum anak-anak ibu sekalian, apa kabarnya? Selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama dengan Ibu Tuti Ardiasam, mata pelajaran IPA SMP. Kamu pasti pernah mengalami kejadian seperti ini. Kacamata yang berembun saat kita bernafas sambil menggunakan masker, sering pipis atau buang air kecil saat cuaca dingin, dan berkeringat saat cuaca sedang panas. Hal ini wajar terjadi kok di dalam tubuhmu, karena di dalam tubuh kita ada berbagai sistem yang mampu menjaga tubuh kita agar tetap seimbang. Sistem itu disebut dengan sistem pengeluaran. Sistem pencernaan kita terbagi atas 3. Yang pertama adalah sistem defekasi. Sistem ini merupakan proses pengeluaran sisa pencernaan, contohnya seperti feses. Yang kedua adalah sistem sekresi, di mana proses pengeluaran sisa metabolisme ini masih berguna bagi tubuh kita, contohnya seperti enzim dan juga hormon. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu sistem ekskresi. Nah, sistem ini mengeluarkan sisa metabolisme yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh kita, contohnya seperti keringat, urin, CO2 dan H2O, juga cairan empedu. Baik anak-anak ibu sekalian, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi bagian-bagian organ ginjal yang menyusun sistem ekskresi. Dan yang kedua, menganalisis ginjal sebagai organ ekskresi yang mengeluarkan urin. Oke, kita fokus ke sistem ekskresi ya. Organ sistem ekskresi yang pertama adalah ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Hal-hal yang terjadi tadi sangat wajar terjadi pada tubuhmu karena fungsi sistem ekskresi ini adalah yang pertama, menurunkan kadar zat produk metabolisme, kemudian yang kedua, melindungi sel-sel tubuh dari makanan yang bersifat racun, kemudian menjaga keseimbangan cairan tubuh, dan yang terakhir, membantu mempertahankan suhu tubuh. Ginjal. Ini adalah struktur ginjal yang terdiri atas ginjal kanan, ginjal kiri, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ureter merupakan saluran penghubung antara ginjal dan kandung kemih. Kandung kemih adalah tempat penampungan urin sementara yang nantinya akan dikeluarkan melalui uretra. Untuk mengetahui cara kerja ginjal, mari kita simak tayangan berikut ini. Peran utama organ ini adalah untuk membuang produk limbah dan mengubahnya menjadi air seni. 8 liter darah di tubuh setiap saat melewati ginjal, antara 20-25 kali setiap hari. Artinya, bersama-sama, ginjal kanan dan ginjal kiri menyaring sekitar 180 liter darah setiap 24 jam. Susunan material dalam darah kita terus berubah saat kita mencerna makanan dan minuman, yang menjelaskan mengapa ginjal harus melakukan tugas terus-menerus. Darah memasuki tiap ginjal melalui pembuluh arteri yang bercabang dan terus bercabang, sampai mereka membentuk pembuluh kecil yang melilit dengan modul internal khusus yang disebut nefron. Di tiap ginjal, 1 juta dari nefron ini membentuk susunan filter dan sensor yang tangguh, yang dengan hati-hati menyaring darah. Disinilah kita melihat betapa halus dan akuratnya sistem penginderaan internal ini. Untuk menyaring darah, masing-masing nefron menggunakan 2 peralatan yang tangguh. Susunan berbentuk gumpalan yang disebut glomerulus, dan pipa kecil panjang seperti sedotan yang disebut tubulus. Glomerulus bekerja seperti saringan, yang hanya memungkinkan bahan-bahan tertentu, seperti vitamin dan mineral, untuk masuk ke tubulus. Kemudian, tugas pembuluh darah ini adalah untuk mendeteksi apakah bahan-bahan itu dibutuhkan di dalam tubuh atau tidak. Jika ya, mereka diserap dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan tubuh. Sisanya akan disirkulasikan lagi di dalam darah. Tetapi, darah tidak hanya membawa material yang bermanfaat. Darah juga berisi produk limbah, dan nefron harus menentukan apa yang harus dilakukan dengan limbah itu.
Tubulus mendeteksi zat yang tidak butuhkan tubuh, seperti urea, yang merupakan zat sisa dari pemecahan protein, mengarahkannya keluar dari ginjal dalam bentuk urin melalui dua saluran pembuangan panjang, yang disebut ureter. Tujuan terakhir dari ureter adalah kandung kemih. Setelah kandung kemih penuh, ia siap untuk melakukan pembuangan, membersihkan tubuh Anda dari sampah yang ada di darah. Berdasarkan tayangan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa fungsi ginjal yang pertama adalah menjaga keseimbangan air dalam tubuh, yang kedua membuang sisa metabolisme yang bersifat racun, kemudian yang ketiga mengatur kandungan elektrolit dalam tubuh, dan yang terakhir menjaga tekanan osmosis. Karena itu kita harus menjaga kesehatan ginjal kita ya anak-anak ibu sekalian. Untuk tugas kamu kali ini, berdasarkan tayangan video dan studi literasi, isilah tabel berikut. Tahapan pembentukan urin ada 3, yang pertama filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Tugas kamu adalah mengisi proses filtrasi itu apa, kemudian tempatnya di mana, dan hasil dari proses filtrasi itu apa. Silakan diisi untuk ke semua tahapan ya. Selamat mengerjakan ananda sekalian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.